adalah demam. Makanya kalau kemana-mana sekarang masuk perkantoran, masuk gedung, saudara akan seperti ditembak, ya, seperti dicek suhu tubuh saudara. Firman Tuhan sudah mengatakan, saudara, di Habakuk 3 ayat yang kelima, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat yang ke-6 berkata apa? Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Bukankah ini yang sedang terjadi, saudara? Bahwa 80% negara di dunia sedang terkejut. Mereka sedang panik. Beberapa lockdown karena penyakit sampar ini ada di mana-mana. Karena demam mengikuti kondisi hari-hari ini. Bangsa-bangsa melompat terkejut. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Ayat yang ke-7 berkata apa? Ya. Ayat selanjutnya berkata apa? Hancur, 6 yang bagian B. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Gunung dan bukit itu berbicara tentang kekuatan-kekuatan di dunia ini. Di mana mereka sekarang seolah-olah nggak bisa apa-apa, saudara, terhadap penyakit ini. Kekuatan ekonomi dunia, negara-negara yang maju, negara-negara yang superpower, bahkan pemimpin-pemimpin dunia yang hebat sekarang terlihat lemah. Mereka sekarang terlihat merendah terhadap penyakit sampar dan demam yang sedang melanda. Di ayat yang ke-7 kita melihat di Habakuk 3 ayat yang ke-7. Aku melihat kemah-kemah orang Kushan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Kushan dan Midian, saudara, secara geografis saat ini itu ada di tanah Arab. Apa yang sedang terjadi sekarang di tanah Arab, saudara? Yang paling terkenal dari tanah Arab adalah Mekah dan Madinah. Mekah di mana ada Ka'bah, tempat tersuci bagi umat Islam di dunia, tempat tujuan ziarah umat Islam. Sekarang, saudara, bagaimana kondisinya? Sampai harus ditutup agar menghindari penyebaran virus. Kalau dulu sebelum ada COVID-19, jutaan orang ke sana, saudara. Jutaan orang ibadah, naik haji ke sana, umroh ke sana. Firman Tuhan sudah berkata, aku melihat kemah-kemah orang Kushan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Hari-hari ini kita lihat di sekitar Ka'bah kosong, hanya dijaga oleh beberapa aparat keamanan. Apa yang Nabi Habakuk alami, apa yang Nabi Habakuk lihat, hari-hari ini sedang kita alami, saudara. Saya ingin katakan pada saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan seperti yang Nabi Habakuk lakukan, yaitu percaya kepada Tuhan. Silakan jika saudara mau doa peperangan. Silakan jika saudara mau doa puasa. Silakan saudara lakukan yang menurut saudara baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika ternyata rencana Tuhan tidak sesuai seperti yang saudara inginkan? Bagaimana ternyata jika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan yang saudara harapkan, dengan yang saudara impi-impikan? Sebab itu Nabi Habakuk berkata di Habakuk 1 ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan? Tapi Tuhan menjawab, orang benar hidup karena percayanya. Di wilayah Israel pada zaman Nabi Habakuk itu ada Nabi Yeremia. Kondisinya sama, saudara. Mengalami penjajahan, mengalami ketidaknyamanan, segala sesuatu serba nggak bisa. Dan saat itu, saudara, ada begitu banyak nabi-nabi yang mengatakan kabar baik.
Ada begitu banyak nabi-nabi yang memotivasi umat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan berkata bahwa masalah ini akan segera selesai. Bahwa Tuhan akan segera memberikan kemenangan dan sebagainya. Tentu bagus. Tapi Nabi Yeremia pada zaman itu justru mengatakan sebaliknya. Nabi Yeremia seolah-olah mengatakan masih lama. Karena situasi yang Tuhan izinkan itu masih lama. Ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan masih lama. Sehingga Nabi Yeremia itu gak disukai. Saya kasih istilah bahwa pada zaman itu Nabi Yeremia seperti public enemy, saudara. Mengapa sih kita ingin sekali kondisi ini segera berakhir? Saya juga ingin, saudara. Kita semua ingin kondisi ini segera berakhir. Kenapa, saudara? Kalau saya boleh kasih pendapat, kenapa kita ingin kondisi ini segera berakhir? Karena kita ingin kenyamanan kita segera kembali. Kita ingin bisa enak lagi cari uang. Kita ingin bisa hang out lagi. Kita ingin bisa shopping lagi. Kita ingin bisa kongko lagi. Kita ingin bebas dari kekhawatiran dan kecemasan. Kalau saya simpulkan dengan satu kalimat, kita ini nggak ada yang mau susah. Kita ini nggak ada yang ingin susah. Sesudah melalui masa penuh pertanyaan, sesudah melalui masa pergumulan, sesudah Nabi Habakuk melalui masa penuh jeritan dan bertanya berapa lama lagi. Kemudian di pasal 2 Nabi Habakuk mendapat pencerahan dari Tuhan. Dan di pasal 3 ia mulai mendeklarasikan imannya. Di pasal 3 ia mulai mengerti rencana Tuhan. Di pasal 3 ia mulai memahami kehendak Tuhan. Ia gak lagi memaksakan kehendaknya. Ia mulai support. Ia mulai eman. Ia mulai berkata kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 ini, ada lagu lama ini tentang ini, ya. Habakuk 3 ayat ke-17 berkata apa, saudara? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, saya mau katakan kepada saudara, di Habakuk 3 ayat 17 ini adalah satu perwujudan di mana Nabi Habakuk mulai menyadari apa kehendak Tuhan, mulai eman kepada Tuhan, mulai gak nanya lagi sama Tuhan, mulai berserah kepada Tuhan walaupun dia gak ngerti, walaupun dia gak setuju. Tapi dia mulai berkata kepada Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pada zaman itu gak ada pabrik, saudara. Pada zaman itu belum ada industri yang bermacam-macam. Pada zaman itu kalau orang punya pohon ara, orang punya pohon anggur, orang punya pohon zaitun, orang punya ladang, orang punya kambing domba, orang punya lembu sapi, itu namanya aset. Itu namanya capital. Itu namanya harta. Hari ini banyak orang yang panik, yang khawatir, yang bekerja takut dipecat.